Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh peserta pada pelatihan hand lettering pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen diklat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita, yaitu Devriska dan Nabila. Mereka berdua adalah mahasiswa aktif dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan hand lettering yang sudah ikut bergabung pada pelatihan di siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai proses pelatihan atau proses pemaparan materi yang akan dilakukan oleh dua narasumber kita. Untuk kedua narasumber dipersilakan untuk memberikan materi pada pelatihan hand lettering di siang hari ini. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu nih hand lettering itu apa, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu. Nah, di sini hand lettering itu adalah seni yang membuat tulisan dengan tangan yang seringkali digunakan untuk menciptakan desain huruf yang artistik dan unik. Pembuatannya sendiri tuh melibatkan penggunaan gaya tulisan tangan yang berbeda, dekoratif, dan elemen kreatif lainnya untuk menciptakan hasil akhir yang menarik secara visual. Jadi biasanya kita kan kalau bikin catatan biasanya bisa aja. Nah, setelah itu kita malas tuh buat baca. Karena kenapa? Karena hasilnya tuh monoton gitu. Nah, kita tuh bisa melakukan membuat catatan dengan hand lettering ini biar catatan kita lebih menarik, pokoknya kita lebih tertarik gitu buat bacanya. Baik, yang pertama adalah perencanaan alat dan bahan. Nah, yang pertama itu pasti kita membutuhkan kertas. Nah, kertas yang direkomendasiin dari kita tuh adalah kertas less leaf yang ukurannya minimal 80. Tujuannya itu agar warnanya tuh tidak tembus dan hasil letteringnya tuh bisa maksimal gitu. Sebenarnya bisa pakai kertas apapun, cuman memang direkomendasikan lebih memakai kertas less leaf ini. Kemudian yang kedua ada brush pen. Nah, brush pen itu ada banyak nih warnanya, ada merah, kuning, hijau gitu. Nah, sesuai dari kesukaan warna kalian aja gitu. Brush pen ini biasanya dianggap sebagai bagian penting dalam membuat hand lettering sendiri, karena pulpen jenis brush pen ini tuh dapat menghasilkan tulisan yang tebal dan memiliki keindahan sendiri. Ketebalannya pun bisa kita atur nih, bisa mau agak tipis, mau tebal banget gitu, itu bisa. Kemudian yang ketiga ada drawing pen. Nah, drawing pen itu gunanya sebagai penambah keindahan saja sih. Jadi fungsinya drawing pen itu digunakan sebagai shadow atau bayangan pada hand lettering. Nah, kemudian ada sticky notes. Nah, pasti dari kalian sudah banyak yang tahu nih sticky notes itu apa. Nah, biasanya sticky notes itu digunakan sebagai media dalam membuat hand lettering, terutama digunakan sebagai penanda, pembatas binder atau memo. Biasanya kalau kita ada catatan-catatan kecil, nah bisa tuh ditaruh di sticky notes tersebut. Kemudian ada stiker. Nah, stiker itu gunanya sebagai memperindah aja gitu, gunanya menambahkan daya tarik pada hand lettering kita itu sendiri. Jadi nggak wajib ada, cuman sebagai penambah biar lebih bagus hasilnya. Kemudian ada highlighter. Nah, highlighter itu berfungsi sebagai penegas, penebal pada tulisan yang kita anggap penting, sehingga saat membaca itu kita mudah dan cepat menemukan kata-kata penting tersebut. Tahap-tahap awal lettering yaitu membentuk garis upstroke dan downstroke. Upstroke, downstroke. Lalu kalian mengkombinasi seperti ini. Garis upstroke adalah garis tarikan dari bawah ke atas, tipis. Jadi kalian bisa membuat setipis mungkin seperti contoh yang sudah saya berikan. Jadi dia mengaplikasinya bawah ke atas ya.
kalian sebisa mungkin tipis. Lalu yang kedua yaitu garis downstroke, yaitu kebalikan dari upstroke. Jadi downstroke itu atas ke bawah dan sebisa mungkin tebal, menyesuaikan selera kalian aja. Lalu kalian bisa mengkombinasi, jika kalian sudah mahir dari kedua garis ini, kalian bisa mulai ke tahap mengkombinasikan seperti ini, dari bawah ke atas, atas ke bawah. Lalu mulai ke tahap selanjutnya, pembentukan abjad. Selanjutnya adalah kalian mulai mencoba membentuk huruf seperti huruf A, huruf B, huruf C. Hal ini dilakukan setelah kalian sudah jago atau udah mahir membentuk garis tebal dan tipis seperti di sini. Tuh, kalian kalau sudah stabil atau jago nih untuk naik turun upstroke, downstroke secara udah bagus kayak gini, kalian bisa langsung ke tahap membentuk huruf satu-satu dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Jika kalian juga sudah mahir di tahap yang ini, kalian bisa mulai menggabungkan seperti ini. Menggabungkan huruf satu-satu mulai dari kata hai. H-A-I. Jadi kalian menggabungkan huruf. Jika kalian juga sudah mahir di tahap ini, kalian bisa langsung belajar untuk tahap gradasi. Untuk gradasi kalian bisa memilih 2 warna terlebih dahulu. Terima kasih. Itu tadi merupakan tahapan pemaparan materi dan proses pembuatan hand lettering. Bagi teman-teman yang ingin belajar secara mandiri, kami juga telah menyediakan modul untuk teman-teman belajar mandiri. Dan untuk modul tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan mendownload melalui link yang akan kami share. Karena proses pelatihan hand lettering telah selesai dan kita telah sampai pada penghujung pelatihan,
Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kami perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.